Halo teman-teman sekalian, selamat siang. Siang, Kak. Halo, Ya, selamat Siang. gimana? siang. Udah makan siang belum? Udah Sudah, dong. Kak. Udah dong, Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Jadi kita balik lagi nih di podcast spontan kita hari ini dengan Uhuy, tema, uhuy. Uhui ya, dulu. Uhui. uhuy Makan dulu dulu. itu ya di podcast spontan Uhuy. ya dengan tema What We Can Do to Make PU Better and Stronger. Jadi kita kan di sini statusnya masih CPNS, ya, CPNS PU nih. Jadi aku di sini sama Mas Bara pengen tahu nih alasan teman-teman pas pertama kali memilih PU sebagai tujuan kalian menjadi CPNS. Kalau dari aku pribadi ya, kalau aku pribadi kemarin tuh ya alasan pertama adalah emang home base. Karena kebetulan di tempat di domisili aku ada pilihan di Jambi terus di PU Jambi jadi ya akhirnya milih PU gitu dan wah ternyata rezeki. Kalau Mas Bara gimana Mas Bara? Sama sih, Kak. Home base. Oh, sama Sumsel, Kak. rezeki juga. Sumsel. Oh, oke. Hmm. Terus kalau Mas Bayhaki gimana nih? Kenapa milih PU? Kalau saya karena pengen pakai rompi kuning aja, Kak. Keren soalnya. Berarti emang emang hatinya udah Keren. untuk PU ya. Udah PO. Terus juga apalagi Wih. kitanya kan 2 digit. Aduh, Prit. ya sih emang semua itu harus balance ya. Oke, kalau Mas Arik nih gimana? Kenapa milih Ya, PU? kalau aku pribadi sih karena linear aja ya, linear sama pendidikan dan juga Hmm. alhamdulillah kalau untuk home base itu aku lebih ke rezeki ya. Rezeki bisa dapat home base dan juga dapat di kementerian yang eh, Hmm. gimana ya? Kalau kata orang tuh memang udah insya Allah kalau kita kerja baik, kerja sesuai aja udah layak lah insya Allah hidupnya. Ya, Pendapatannya mudah-mudahan. amin, amin, amin. Kalau Mas Bayu nih, Ah, jawaban idealnya, Mbak ya. Jawaban idealnya itu karena saya ingin berkontribusi untuk pembangunan negara kita, Mbak. udah ini As. udah langsung aja SKPNS. Eh, tapi kalau kalau jawaban realistisnya karena ada di home base juga, Mbak. Oh, masnya di mana nih? Di Saya Lampang ya? ada di Lampung sih, Mbak. Kebetulan. Oh, kemarin bukannya bilang itu Bekasi. Asalnya Bukan. Bekasi. Enggak, Oh, asalnya enggak, itu Bekasi. di luar angkasa kebetulan karena kan lagi main aja. Oke, terus di sebelah kanan nih ada Mbak Tiko. Gimana nih Mbak Tiko? Kenapa memilih PU buat CPNS-nya? Sama sih kayak Mas Arik, satu linear sama jurusan ya. Terus juga kata dosen aku dulu pernah ngomong tuh kalau kerja di luar PU kayaknya kalian seorang pengkhianat. Waduh, waduh, seorang Jadi itu udah tertanam banget di otak aku. aduh, emang udah ditanemin dari kuliah ya sama dosennya. PU, harus PU. Oke, kalau Mbak Balkis nih, gimana Mbak Balkis? Kalau aku sih karena pertama emang sesuai jurusan ya, kalau di PU bisa lebih berkembang sama peluang formasinya tuh kemarin banyak banget juga sih di home base. Jadi itu sih salah satu pertimbangan masuk PU. Oke, mantap, mantap. Dan udah jadi insan PU. Jadi nih, udah keterima di PU. Kira-kira udah ada bayangan nggak sih teman-teman sekalian kontribusi apa yang mau teman-teman kasih buat PU biar bisa jadi better and stronger buat kedepannya? Dari siapa nih yang mau memberikan pendapatnya? Mas Bayhaki mungkin? Oke, kalau dari saya sendiri ya. Kalau saya kan emang awal masuk PO itu sebenarnya itu buat bisa mengabdikan diri ke bangsa Indonesia. Terlebih kan ya kalau kita lihat sekarang itu PO itu sedang gencar-gencarnya untuk membangun infrastruktur di Indonesia terlebih yang program dari presiden kita lah, yang sekolah rakyat. Jadi ya itu merupakan salah satu tujuan saya masuk PU juga, yang mana ikut berkontribusi untuk pembangunan Indonesia. Soalnya gini Kak, bayangan saya tuh gini, pas nanti punya anak sama cucu, lihat nih, ini gedung ini papa yang bangun. Nah, kan seru gitu loh. Bisa ini apa? Bisa Nah, dibanggain ya. bisa dibangin ke anak cucu gitu. Nah, makanya itu buat kontribusi
saya nanti, bukan saya nanti, saya ini yang udah masuk ke keluarga PU, dari insan PU itu yang pertama tentunya saat saya PNS ini bisa mempelajari lagi karakter ataupun apa sih bahasanya, karakter atau nilai-nilai yang ditanamkan ke dalam ASN, terlebih ke insan PU gitu. Dan ya untuk bisa membuat PU menjadi lebih baik dan lebih kuat, tentunya saya harus meningkatkan skill di sini di PU. Soalnya kan di sini banyak sekali dinamika yang bisa kita ikutin ya, kayak pelatihan ataupun seminar, ataupun bisa juga nanti kita eh, S2 juga bisa, banyak beasiswa. Jadi itu yang bisa saya lakukan buat membuat PO lebih baik, karena kan ya dengan meningkatkan skill kita, dengan meningkatkan pengalaman kita, tentunya nanti akan bermanfaat untuk PU di kemudian hari. Seperti itu, Kak Ayu, Kak Bara. Oke, mengamalkan berakhlak ya. Betul sekali, terlebih insan PU harus Ya, berakhlak. ya harus memang Integritas harus 4 kan Mas? Oh, jelas, integritas 4. integritas 4. 4,7 kayaknya. Oh, nggak ada koma-komanya ya? Nggak ada, langsung bulat kan kemarin integritas 1 Oh, sampai 5. Ya, kita mah dah pasti integritasnya tinggi, udah terjamin. Buat selanjutnya Mas Arik gimana nih? Mas Arik. Oke, jadi kalau aku pribadi sih, jadi gini, kalau menurut aku sebenarnya sistem yang ada di PU itu udah cukup baik ya dari beberapa sisi. Cuman memang segala sesuatunya ya tidak ada yang sempurna, jadi perlu kita kasih inovasi-inovasi yang baik, kita bisa kita improvisasi lagi jadi lebih baik. Terutama kalau terkait, aku tuh lebih menyoroti ke arah kesan sebagai ASN gitu loh. Jadi di masyarakat itu masih banyak berkeliaran paradigma bahwasanya ASN itu hanya kerjanya cuma main Zuma. Ya, Oh jadi iya bener main lagi. Zuma datang, absen, main Iya. Zuma pulang. Jadi dengan aku ada di bagian dari dalamnya sebagai ASN, sebagai PNS, terutama di Kementerian PU, aku ingin nunjukin nih kepada masyarakat bahwasanya PNS itu ada kontribusi nyata loh. Ada legacy yang ditinggalkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Terutama untuk Kementerian PU sendiri, ya tentunya semakin banyak, semakin masif pembangunan yang ada, tentunya aku juga semakin ingin mana ya berkontribusi gitu. Jadi menurut aku mungkin ke depannya PU itu jadi kalau bisa menjadi suatu kementerian yang jadi percontohan lah bagi kementerian-kementerian lain ataupun lembaga negara vertikal yang dipandang masyarakat memang memiliki kualitas yang baik, baik dari sumber daya manusia maupun hasil pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Jadi kita sebagai CPNS baru, saya juga sebagai PNS yang masih muda gitu kan, ingin menghabiskan umur-umur produktif saya untuk berkontribusi yang baik gitu, meningkatkan kinerja yang ada di PU, juga menghasilkan apa ya, kayak memperbaiki lah paradigma di masyarakat gitu loh tentang tentang PNS terutama, dan juga tentang Kementerian PU pada umumnya. Gitu kan. Berarti berpartisipasi aktif ya. Mungkin maksud Mas Arik ya. Iya benar. Partisipasi Ini aktif. apa? Ada loh isu yang awal tahun ini hangat di kalangan kementerian. apa tuh? Apalagi kementerian panas Apa bukan tuh Mas? lagi. Mas Apa Bayu, tuh? tahu nggak apa tuh Mas? Apa tuh Mas? Iya, Kurang tahu Penghemat. tuh. makanya Mas. Apa Mas emang ininya? Yang Ini panas itu Mas, PU. yang pengurangan anggaran itu efisiensi. Oh, efisiensi. Penghematan anggaran, Mas Oke, Bara. oke. Iya, menurut Ya. Kebet, Mas kebet, apa? kebetulan sih Mas, saya asumsi apa pengurangan anggaran efisiensi itu kan gak cuma di kita ya, di semua instansi negara ya. Itu ya pasti ada tujuannya lah pemerintah kita sekarang melakukan itu.
Sekarang kan kita baru masuk nih anggapannya. Kita masih sebagai ASN muda, mungkin kita masih belum bisa lah ngelihat apa apa tujuannya segala macam. Jadi kita juga nggak tahu gitu loh Mas, harus apa gimana menanggapinya gitu. Karena itu, karena kita masih muda gini sebagai ASN baru, paling yang kita bisa ubah sekarang ini nih cuma diri kita sendiri aja Mas. Gimana kita bisa Iya membuat diri kita benar. yang lebih baik, gimana kita menjadi ASN berakhlak, supaya di masa depannya lagi nanti kita bisa membuat PU yang jauh lebih baik. Karena kan generasi kita ini akan menjadi kayak 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi bakal jadi generasi yang memimpin PU kan. Jadi kalau misalnya kita udah menanamkan berakhlak dan berintegritas dari awal sampai 20 tahun lagi harusnya kita bisa membuat PU menjadi jauh lebih baik lagi gitu loh Mas. Oke, jadi Kayak ini fokus ya pada Mas, diri sendiri aja kayak ya Mas. 2045 Indonesia Nggak emas. ngurusin. Iya, 20 tahun lagi karena saya nggak, karena saya asumsi sekarang orang-orangnya udah berintegritas seperti kita semua. 20 tahun Oke. lagi Amin. PU akan jadi jauh lebih baik gitu. Amin. 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 Amin besar. Amin gede. Jadi kontribusi kita sendiri itu adalah bagaimana kita bisa menjalankan tugas kita sendiri lebih baik dan menjunjung tinggi integritas selalu di saat itu dan melakukan berakhlak. Itu aja sih sebenarnya. Ya kita harus lakukan itu tuh untuk membuat PU jadi better and stronger itu diubah dari diri kita dulu. Kalau semua orang merubah dari dirinya sendiri, nanti juga satu instansi akan jauh lebih baik. Ya, karena itu bisa membantu lingkungan lebih baik lagi nggak sih kalau dari kita. Terus kita nggak, tanpa kita sadari ternyata teman kita terpengaruh karena kita Iya, berbuat betul. baik, berakhlak juga. Karena kan semua semua itu tergantung lingkungan yang kita buat ya. Jadi satu individu bisa membantu lingkungan sekitar kita juga jadi lebih baik. Cakep banget kata-katanya. Ya, betul. Nah, lalu nih Mbak Atiko nih, gimana Mbak? Mau ada Iya, kontribusi kalau apa nih hampir buat sama ya, PU Better? kayak Mas Bayu. Hampir sama, karena kan masih CPNS nih. Belum banyak yang akan dilakukan. Jadi kan karena saya ada di BP2JK ya, di mana awal buat eh, pemeriksaan dokumen-dokumen tender dan seleksi, mungkin yang akan saya berikan pertama ya terus belajar dan mengamati dulu itu yang ada di lingkungan saya dan mempraktekannya dengan baik dan memberikan yang saya bisa semaksimal mungkin, loyal eh, untuk pekerjaan sesuai tupoksi saya gitu aja. Jadi, aduh, lupa lagi mau ngomong apa. Sinyalnya masuk gak sih ini suaranya? Masuk, masuk. Masuk, cuman kok aku tiba-tiba ngeblank. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa, Mbak. Kan namanya podcast spontan. Oh, spontan. Maaf, Ya, nggak usah diedit, nggak usah diedit. Gak usah diedit. tiba-tiba Nggak usah ngeblank. diedit, nggak usah diedit. Paling nanti ada tet gitu nanti. Apalagi tadi yang bahas penghematan anggaran. Tet nanti. Nah, itu Oh, nggak apa-apa tuh, Mas. Oh, oh iya, berarti semua itu emang bermula dari diri sendiri ya, Mbak Atiko ya. Sama sih aku juga kebetulan di BP2JK ya, dan kebetulan lagi di balai aku sekarang tuh aku Pranata Humas pertama nih. Di sebelumnya tuh bukan emang bukan Pranata Humas sih, jadi cuma KI doang. Jadi semua semua hal yang ada di balai ini aku benar-benar merhatiin dari nol banget, nggak ada ya, bukan nggak ada yang ngebimbing. Jadi banyak merhatiinnya gitu. Jadi dari situ eh, pengennya aku sama partnerku kita bisa ngasih informasi, kebetulan Pranata Humas kan berhubungan langsung sama masyarakat. Jadi gimana caranya kita sebagai Pranata Humas memberikan informasi yang layak ke publik, yang bisa ditangkap sama publik itu juga nggak ambigu, karena kan kebetulan seorang humas nggak boleh ambigu ya, karena salah tangkap aja salah tangkap apa yang kita omongin ke publik, jadinya yang jelek ya balai gitu, karena humas ini wajah dari balai itu sendiri. Itu sih kalau aku pribadi dan sebagai Pranata Humas. Kalau tadi siapa nih sebelah aku nih, Mas Bara belum Ya. berbicara ternyata. Berbicara apa Kak? Aduh, gimana sih kontribusinya nih, Mas? Gimana nih mau bikin PU better and Ih, stronger nih?
Cita-citanya jadi dirjen nggak sih, Mas Barat? Apa jadi Apa? menteri? Cita-citanya jadi dirjen Cita-cita kan? jadi dirjen. Jadi Apa jadi dirjen, menteri? cita-cita yang bagus. Ntar Mas Bara jadi menteri, ntar gue Kontribusi. jadi presiden, Mas. Aminin nggak sih? Aminin. Ntar angkat aku jadi wakil menteri ya, Mas. Oke, amin. Ntar kampanye, Boleh. kita kampanye. Request Kampanye. saya Perlu semua. sponsor nggak? Perlu sponsor nggak? Sponsor. Nanti di masa depan yang ideal kita udah nggak butuh lagi Mbak yang kayak gitu Mbak. Bisa kampanye yang jujur. Oh iya, Iya, kita amin. semuanya Harus kita harus ini kita kan Diawalin dari saya itu, berintegritas Mas. 4. Saya pionirnya itu. Amin, amin, amin. Jadi ini Kan duta PU harus integritas 4. better and stronger. Ya, Oke, Mas Bara kalau gimana, Mas Bara? kalau kalau aku pribadi ya buat bikin PU jadi lebih baik dan jadi lebih kuat ya sebenarnya sama sih seperti yang teman-teman tadi sampaikan. Soalnya ada satu kalimat yang saya dengar waktu masih kuliah, waktu saya masih ada kaderisasi dulu. Jika kalian itu yang bilang kan cutting saya kan. Jika kalian ingin merubah suatu sistem, maka buktikan kalau kalian memang pantas di dalam suatu sistem tersebut katanya. Jadi ya berarti emang dari kita dulu dong. Gak bisa kita baru masuk udah, ini gak bener nih, gak bener nih, gak bener nih. Itu berarti kitanya yang gak bener kalau kayak gitu kan. Itu sih. Mantap. Mas Bara sudah sangat siap. Kita semua emang harus siap sih. Siapa apa tuh? Oke. Siap membangun negeri untuk rakyat. Siap deh. Siap Sigap bela dong. negara, siap bela negara. Ya bela negara. Siap membangun negeri untuk rakyat. Ya Mbak Balkis, gimana peran dan kontribusinya yang akan diberikan buat PU Better and Stronger? Menurut aku ya kan kita di sini sebagai CPNS masih baru-barunya masuk, terus semangatnya juga masih fresh kan, kemampuan belajarnya juga masih kuat. Nah aku yang penting tuh upskill dari kita sih, karena kan PU sendiri kan juga sebagai pembuat kebijakan, pembuat perencanaan kan. Jadi setidaknya kita personelnya tuh setidaknya lebih banyak kemampuan lah dibandingin misal dari kontraktor gitu. Jadi kayak penting untuk membuat kayak kredibilitas PU. Gitu. Ya, emang yang penting Kayak harus paham banget dengan pekerjaan gitu. Mm-mm. Mengabdi kepada rakyat. Karena yang kita bangun emang buat rakyat. Mm-mm. Jadi saya tampang kita di luar tuh misalnya berpendidikan lah ya kayak itu. Iya, memang Ngerti apa yang kita kerjain gitu lah. Iya, benar. Apalagi kan kalau orang-orang udah dengar kata PU, PU nih keren nih pasti gitu. Ya nggak, kalau di kalian pasti gitu juga kan. Aduh nih anak PU nih yang ngerjain jalan rusak nih pasti gitu. Ya nggak? Padahal Ini harus jalan ada bolong nih anak PU gimana sih? Gitu nggak di kalian? Iya, kayak gitu. Di Lampung dulu terkenal Mbak jalan jelek. Jalan rusak Iya, dikit jalan- kita jalan. yang Viral nggak sih waktu itu? Yang Dulu ada perbaikan jalan pas Pak Jokowi mau datang. iya, yang Iya. masih diperbaiki tuh. Tapi Masih ya bagus nggak tuh jalannya? nggak boleh lagi nggak sih karena kita yang sudah berada di dalam PU. Dulu jangan bagus Mas, sekarang gitu jelek lagi. Oh, sekarang jelek lagi. Suruh datang lagi nggak sih Pak Jokowi ke situ? Kan udah beda Pak presiden. Prabowo dong, Pak Prabowo dong. Pak Prabowo dong. Biar oh ya Pak Prabowo. Ya Tapi gitu deh. aku tertarik ini Mbak, terkait yang pernyataan dari Mas Bayu tadi kan terkait perubahan diri sendiri. Gimana nih? Kalau semisalnya, aku mau tanya nih ke Mas Bayu atau ya Mas Bayu deh. Semisal nih kita udah lakuin yang menurut kita udah baik, kita udah bekerja sesuai dengan ini, tapi pasti ada tuh dalam satu sistem orang-orang yang nyeleneh gitu loh, yang kayak akhirnya membenarkan yang salah, memanipulatif yang salah sehingga misalnya budaya kerja yang santai-santai aja, udah pulang duluan, datang siang gitu. Hal-hal kayak gitu kan kita ini harus bereaksi seperti apa nih untuk membuat PU itu better and stronger. Kira-kira hal yang ini kan bisa mengganggu nih flow kita nih.
Nah, jadi kita udah perbaiki diri nih. Jadi teman kita ini malah ngacoin diri gini. Malah semaunya seenak sendiri gitu. Kira-kira gimana itu Mas? Kalau mau kiat-kiatnya nih biar Pertanyaan nggak bagus. salah kan. Ini mau jawaban idealis atau realistis, Mas? Dua-duanya Mas. Kalau misalnya kita hidup di dunia ideal ya, Mas ya, kita kalau ada orang yang kerjaannya begitu, pertama nasihatin. Itu kalau misalnya masih bisa dinasehatin. Kedua, laporin. Iya, Tapi kan iya. itu kan agak nggak realistis ya. Secara realistis sekarang itu adalah kalau misalnya kita masih di bawah, kita nggak bisa melakukan ini. Makanya karena kita masih di awal, masih ASN baru. Tapi di masa depan, pada saat kita udah jadi yang memimpin PU sekitar 10-20 tahun lagi, nah dari situ pada saat kita udah memegang wewenang untuk melakukan hal sesuatu perubahan, itu baru dari situ kita bisa melakukan yang Mas lebih dipertegas lagi, apakah apa yang salah, apa yang benar gitu loh Mas. Jadi semua itu butuh prosesnya. Karena kan Oke. prosesnya lama ini, beneran lama, makanya nyampe 20 tahunan itu kalau kita mau melakukan perubahan yang benar-benar ada perubahan. Karena kalau pas di awal seperti ini, secara realistis kita nggak banyak yang kita bisa ubah. Kita cuma bisa ubah dari diri kita doang. Kecuali ya, kecuali kalau misalnya Mas Arik apa punya kenalan Menteri PU gitu kan, nggak tahu kita. Ternyata kakaknya Mas Arik ada kenalan Menteri PU, mungkin bisa gitu. Bisa Mau kenalan dulu Bahkan nggak, Mas? bisa mau. kecuali apa misalnya Mas Bara apa ntar menikah sama apa keponakannya Prabowo misalnya gitu kan. Kenalin, Mas. Saya juga nggak kenal Mas. Itu sih Mas. Oke, oke, oke. Benar, paham, paham. Realistisnya kita nggak ada yang bisa kita lakukan sekarang kalau ada hal yang seperti itu. Idealisnya nanti suatu saat bisa kita lakukan sesuatu tentang itu ya. Iya sih, pada intinya yang bisa kita lakukan, yang kita lakukan, yang belum bisa dan bukan ranah kita, ya mungkin nanti kita lihat progresnya ya, Mas ya. Iya, kita cuma bisa ngubah dari diri kita dulu pertama ini. Lakukan apa yang terbaik, lakukan sesuai dengan deskripsi pekerjaan kita, habis itu aplikasikan berakhlak, untuk apa terus junjung tinggi integritas. Itu sih yang paling penting kalau dari generasi ASN baru ini ya. Iya, siap, setuju sih. Benar, betul. Mantap pertanyaan spontannya tadi. Mantap, keren-keren. Berarti emang harus siap ya. Kita setiap individu setelah menjadi PNS ini menjalankan tugas kita lebih baik, menjalankan tugas kita dengan baik, secara profesional dan berintegritas. Tidak melupakan poin berakhlak juga. Sama itu Mbak Ayu. Kan Mbak Ayu di BP2JK ya? Ya, benar. Sama Sama Mas dong kita. Bayu juga ya? Ya Mbak, di PP2JK juga Mbak. Iya tuh, kita harus menolak Gratifikasi. keras yang namanya gratifikasi karena di Nah, ya Ya, karena di benar. BP2JK sangat rentan, benar-benar. Gorengan nggak boleh dimakan, Mbak, kalau dari vendor. Pucuk gimana teh pucuk? Saya pernah nata komputer Mbak, nggak pernah ketemu vendor. Oh, nggak pernah. Humas, humas Mbak. Siapa tahu kita tuh tidak Di masa boleh depan ya. kita tidak boleh melupakan celah sekecil apapun. Pasti ada aja celahnya. Betul sekali. Kan kita udah integritas 4, masa sih begituan diterima. Nah, betul. Oke, baik teman-teman, kayaknya udah siap semua ya buat Yes. bikin PU better and stronger ke depannya, berkontribusi banyak untuk PU, melakukan pekerjaan dengan profesional dan berintegritas. Keren. Tepuk buat kita semua. Iya. Baik, kayaknya udah cukup ya diskusi kita siang ini. Mas Bara, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Cukup sih. Intinya kan Kata-kata kita hari semua ini Mas sepakat Bara. ya. Gimana, Mas? Kata-kata Mas.
Kata-kata Oh, hari ini gantian Mas Bara. kemarin aku gantian. Sekarang Mas Bara. Kata-kata hari ini, bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat. Asik. Pers PU. Cakep. Aman, main aman. Mantap. Oke, teman-teman, cukup sekian sepertinya karena sudah, aduh, pasti ada kesibukan lain ya teman-teman yang mau dikerjain. Terima kasih buat waktunya teman-teman, kesempatan siang ini juga terima kasih. Kita bertemu lagi di diskusi selanjutnya. Bye-bye. Bye.